Selamat pagi teman-teman, selamat pagi Ibu Josephine Starina Sidion. Pada pagi hari ini kami akan menampilkan presentasi kami, yaitu tentang turunan fungsi trigonometri, hiperbolik, dan inverse trigonometri. Yang pertama dari kelompok kami ada saya, Dewi Winston Atana Harifah, dan rekan saya Faiza Zahra. Namun ada rekan kami tidak bisa menghadiri lagi dalam presentasi kami, yaitu Mahrobi. Semoga dapat dimengerti. Ya, materi yang pertama itu ada definisi turunan trigonometri. Turunan dari suatu fungsi berarti tertentu menjelaskan sifat-sifat fungsi yang dapat tinggal input. Jadi turunan trigonometri adalah persamaan turunan yang melibatkan fungsi-fungsi trigonometri seperti sin, cos, tan, cot, dan secant cosecant. Aplikasi turunan trigonometri yang pertama menentukan jarak optimal antara tempat duduk dan layar bioskop. Yang kedua dapat dimanfaatkan di berbagai bidang seperti elektronik, pemrograman komputer, dan pemodelan fungsi siklik yang berbeda. Yang ketiga menentukan papan terpendek untuk membentuk pagar atau struktur serupa. Yang terakhir dapat mencari kemiringan grafik yang bersinggungan dengan garis lurus di suatu titik. Bentuk turunan trigonometri. Jadi turunan yang harus dihafalkan, yang pertama fx sin x, maka turunannya f aksen x dengan cos x. Yang kedua ada fx cos x maka turunannya ada f aksen x sama dengan sin x. Yang ketiga ada fx sama dengan tan x, maka turunannya f aksen x yaitu secant 2x. Yang keempat ada fx sama dengan cos x, maka turunannya yaitu f aksen x sama dengan cosecant 2x. Selanjutnya ada fx sama dengan secant x, turunannya yaitu f aksen x sama dengan secant x dikali tan x. Yang terakhir ada fx sama dengan cosecant x, turunannya jadi f aksen x yaitu min secant x dikali cot x. Ini aturan dalam fungsi trigonometri sama seperti fungsi turunan yang kemarin, yaitu k f aksen x yaitu k kali u aksen. Yang kedua ada fx u tambah v jadi f aksen
kurang 2 cos X turunannya berarti min sin X. Jadi 3 cos X ini ketemu min jadi plus 2 sin X. Di turunan untuk fungsi fx sama dengan 3 sin X min 2 cos X, yaitu 3 cos X plus 2 sin X. Untuk yang kedua itu ada fx sama dengan x sin X. Ini kita menerapkan fungsi yang tadi yang berkalian. Jadi u aksen dikali v tambah u plus u kali v aksen. Jadi kita harus cari u terlebih dahulu. U berarti dan v nya sin X. Jadi u aksen dan v aksen itu satu, sin X berarti cos X. Selanjutnya kita masukkan ke dalam rumus fx sama dengan u v plus v aksen. Kita tinggal masukkan ke rumus ini, jadi 1 dikali turunan fungsi dari fx sama dengan x sin X, yaitu sin X plus X kali cos X. Yang ketiga x dengan x2 plus sin X per cos X. Kita harus mencari u dan v nya terlebih dahulu. U sama dengan x2 ditambah sin X dan v nya yaitu cos X. Turunan dari sin X yaitu cos X, berarti x2 ditambah cos X. Dan v aksennya yaitu turunan dari cos X berarti sin X min sin X. Selanjutnya x f aksen
kuadrat sin X plus 1 per cos 2X. Selanjutnya ada teorema A, yaitu sebuah konsep dalam turunan fungsi trigonometri yang menyatakan bahwa turunan dari fungsi sinus adalah kosinus dan turunan dari fungsi kosinus adalah negatif dari sinus. Dalam matematika, dirumuskan sebagai fx sama dengan sin x, maka turunannya menjadi f min x sama dengan cos x. Gx sama dengan cos x, maka g aksen x yaitu min sin x. Contoh yang pertama, tentukan dx 3 sin x dikurang 2 cos x.
minus ini makanya kenapa dibilang sin H dan cos H ini sebenarnya adalah saudara-saudara ya. Sin H dan cos H ini itu hampir sama. Cos H turunannya adalah sin H. Sin H turunannya cos H. Kalau kita gambar di grafik, lihat ini tuh E itu adalah eksponensial. Kenapa dia selalu naik? Ini namanya nanti kita bakal belajar di Euler number, kita mesti skip dulu. I kekuatan X. Gambar di grafiknya kira-kira gimana? Eksponensial. Naik. Sedangkan I minus X. Ingat, minus ini adalah bentuk cerminannya sendiri ya, berarti ketemu di mana? Ketemu di sini. Ini anggaplah satu. Karena domain dan range sebuah kebalik sorry. Ini tuh sorry. Dan cos X ini dari 1 sampai tak terbatas, infinite. Dibagi 2, kira-kira di mana taruhnya kalau itu? Dibagi 2 bener. Taruh di sini. Ini kita bilang adalah fungsi hyperbola cos X. Sedangkan sin X gimana bentuknya? Sin X adalah bentuknya seperti ini. Kenapa? Karena kalau X-nya semakin besar, X-nya ini yang makin besar, dia akan terus positif. Tapi kalau ini X-nya ini terus begini. Nah, terus ada lagi kawannya. Kawannya itu tan. Kalau di trigonometri tan itu apa? Biasanya. Nggak tahu. Tan itu adalah sin cos. Hampir sama sih sebenarnya. Cuma makanya kenapa dibilang kata ini trigonometri cos dan sin. Lalu ini ada turunannya. Oh iya, tadi kita belum buktiin ya turunannya cos. Kenapa cos turunannya itu adalah sin? Coba kita ambil fungsi lagi. Turunannya adalah I X. Kita turunin ini berapa? 1 min 1 I turunin jadi apa lagi? Kalau dikurangin berarti sama dengan I plus X. Sama aja. Turunannya adalah cos dan sama aja dengan cos X juga. Turunannya sisanya kalau mau belajar turunan lagi ya ini dah sisa ini adalah list turunannya. Sebenarnya hampir sama dengan trigonometri, tapi ingat juga ya ada yang beda. Soalnya kan kalau di trigonometri turunannya cos itu min sin. Kalau ini enggak, tetap sama aja. Oke, kita bakal dari case tadi langsung ya. Turunannya X kuadrat plus 3X. Nah, kelompok lalu kan udah membahas tentang chain row kan. Ada masih ingat nggak rantai? Enggak, ada ingat itu apa? Kan X, kita lihat lagi kan. Ingat turunannya apa? F O G turunin dikali dengan G turunannya dalamnya. Di dalamnya untuk kita udah punya mini, di sini ada mininya. Nah, tinggal kita kalkulasi saja. Turunannya kan ada apa? Dari nih turunannya adalah kosekan. Oke, itu turunannya dari X kuadrat plus 3 apa? Minus 3X. Iya benar, 2X plus 3. Masukin saja dah. Oh, saya lupa keluarin ininya. Masukin lagi. Ini kan belum dikeluarin ya. Ini kan belum tulis lagi. Ada yang masih belum ngerti ya? Belum. Coba
gampang aja deh. Kalau ini kita mesti disuruh buktikan sin hx plus y sama dengan sin x kali. Buktikan sin hx plus y sama dengan sin hx plus y. Jangan mengubah ekspresi menjadi eksponensial. Kita lihat dulu. Tadi fungsinya sin h-nya apa? Ix, i dan kecepatan x plus y dikurang x min x tambah y sama dengan, jangan lupa perduanya, sin hx, sin h apa? I x minus i sin x per 2 kali cos i x tambah i x per 2 tambah cos, sama aja seperti ini, sin i. Nah, sekarang coba kita kalkulasi. Perkalian dalam ini gimana kira-kira? Nggak tahu juga. Ix dikali ix, sorry, ini harusnya y. Ya, balik sorry. Cos i kali y adalah i x y. I kali ini ya, i plus i minus x i minus y. Ini kali ini minus i minus x minus i sama ini kan kembar yang kiri ya. Yang kanannya sama saja sih, i minus y plus i minus y minus i x min y per 2. Sorry agak berantakan ini ya. Kalau ditambahin ix sama iy berarti ix iy ini ya, berarti 2 i x iy ini sekarang plus i x iy. Iya benar, berarti kalau ini semuanya ada 2 ini hitungannya ya. I minus x
yang kita sekarang lakuin, belum bagi empatnya. Bilangin ya, coret aja semuanya ya. Langsung semuanya bagi 2 adalah I X I Y plus I X. Betul dong? Iya. Minus, hilang nggak sih ini? Enggak ya? Minus I minus X. Tapi kita belum bikin sesuatu tadi ya. Lanjut nanti syarat. Oh, kita ingat rumus ini ya. X plus Y bareng 2. Kalau kita keluarin plus Y minus I sama aja, kita keluarin dua-duanya minus X plus Y. Nanti kita balik lagi ke sini nih. Balik lagi. Berarti kita udah buktikan bahwa sin X plus Y sama dengan sin X plus Y. Trigonometri yaitu kebalikan dari fungsi trigonometri biasa. Fungsi ini digunakan untuk mencari sudut yang memiliki nilai trigonometri tertentu. Fungsi trigonometri inverse biasa digunakan dalam teknik navigasi, fisika, dan geometri. Dalam penerapan inverse trigonometri dalam kehidupan sehari-hari melibatkan berbagai situasi di mana kita perlu mengetahui sudut tertentu berdasarkan variasi fungsi segitiga atau fungsi trigonometri lainnya. Berikut contohnya: yang pertama, menghitung tinggi bangunan dan benda, navigasi, oceanografi, astronomi, teknik sipil, dan arsitektur. Oh iya. Ini berikut adalah range atau domain dari inverse trigonometry, karena kan kalau di dalam koordinat kartesius itu ada 4 kan ya. Jadi kadang-kadang ada kalau misalnya nanti kalian masukin itu ya, perlu kita bahas dulu bahwa art ini tuh artinya kayak min 1, tapi ingat ya, min 1 ini bukan pangkat min 1, jadi tidak boleh dibagi. Contoh ya, sin minus 1 X. Kan kalau biasanya ini kan kalau dipangkat kan biasa orang-orang tulisnya 1 per Sin X. tapi ini nggak boleh. Udah, kita lanjut ya. Oke. Kita lanjut lagi. Jadi tadi kita bilang kan inverse ini tuh apa? Inverse ini kalau kalian bilang itu gimana cara cari sesuatu, ingat mana ya? Coba kalian lihat. X plus Y sama dengan 5. Kalau misalnya X-nya 3, Y-nya menurut kalian apa? Y-nya menurut kalian apa? 2, ya benar. Nah, yang ini 2 benar. Nah, kalau makanya di sini tuh inverse itu gimana kita cara cari Y sebenarnya? Dengan namanya tuh biasanya arc. Kenapa? Arctan, arcsin, arcos, arcsecan, arcosecant. Seperti itu ya. Lanjut sekarang kita ke ininya. Selalu ingat ya, arcsin, arcos, arctan, arcot, arcsecan, arcosecant. Sebenarnya sama aja sih semuanya dari trigonometri biasa. Tapi ini bedanya kalau di sini tuh ini range. Ini range, ini domain, ini range domain. Jadi
masukin aksin di luar domain ini, itu artinya aksinnya nggak ada, kalian harus sebenarnya tambah. Coba kita lihat tadi ini deh, soal aja biar ngerti langsung. Ada yang mau nulisnya? Ini udah foto apa? Misalkan sebuah tangga 13 meter bersandar pada sebuah bangunan, bagian mencapai bagian jendela 2. Ini bangunan ya. Jendela lantai 2. Nah, kalian lihat kan kalau semuanya sebenarnya ini cuma segitiga, tapi Emang ketinggalan kecil kan nggak tahu di mana. dan lantai 2 berjarak 12 meter dari permukaan tanah. Ini 12 meter. Tangganya ini aslinya 13 meter. Ininya 13 meter. Kira-kira kalau mau mencari ini ada yang ingat gak pakai cara apa? Betul, Pitagoras. Pitagoras. Ya, Aku boleh minta Pitagoras soal. yang sebenarnya Minta cuma cari soal. Pitagoras sih sebenarnya. Yang tadi Ini namanya yang panjang berapa ini accept kalau kayak gini? nggak Yang bisa tahu catat. nggak cara gimana? Ada di situ. Iya ada Ya, itu. jarak Yang panjang pertama A nomor 1 2. Oh ini. C kuadrat sama dengan kuadrat plus B kuadrat. C itu adalah hipotenus ini nih. Ini hipotenus. Ini adalah C13 sama dengan hanya berapa? 12 plus B kuadrat. Coba ada biar kalkulator atau bisa ngitung nggak ini berapa kira-kira? 13 kuadrat. Ini pakai rumus ini loh yang 3 4 5, tahu nggak? Yang 3 4 5. Iya. Berapa kira-kira ini? Iya benar. Tadi siapa itu? B 5 kuadrat. 5. Berarti itu sebenarnya nggak logis ya. Jadi yang lebih logis itu ini 12 meter. Ini 5 meter. Nah, sekarang kita disuruh cari kan berapa sudut radian yang dibentuk tangga terhadap bangunan. Ini yang ditanya sih ini nih. Nah, makanya di sini dibilang namanya sin cos tan. Sin itu apa? Tan itu apa? Hipotenusa berdasarkan dibanding. Ya, ini tan. Theta tan. Theta tan sama dengan kita mau cari ini ya. Tentunya kita harus cari sudut ini, sudut tan ini sama dengan yang berlawanan, yang berarti ini dengan ini 12 balik 5 banding 12. Nah, di sini nih, ini makanya kita kan ini tidak ketemu sebenarnya kayak gini aslinya. Tapi kita nggak tahu ini berapa. Kita nggak tahu ini elevasi sudutnya berapa. Nah, di sini baru namanya arctan baru berpijak. Makanya kita bilang tan min 1 ini tuh atau arctan berguna di sini. Kita buat cari sudutnya tan 5/12. Nah ini sebenarnya kalau di sini sudah harus pakai kalkulator ya, karena ya, susah juga sih ini. Coba ada yang bisa pakai kalkulator nggak ini? Siapa berapa 5/12 ini? Dalam bentuk derajat nggak apa-apa, dalam bentuk radian juga nggak apa-apa. Oh, kita cari kalkulator saja ya. Ini coba. Ini adalah bentuk radian dari artan 5/12 ini ya 0,39, atau biasanya orang bilang dibulatkan saja ya. Lanjut kita next soal berikutnya. Atau ini kita jadiin soal buat ini aja kan? Ya maksudnya ini gampang
Enggak, maksudnya ini sama kayak ini loh. Bisa pakai Pitagoras. Cuma bedanya Matiin. terima kasih kawan-kawan atas perhatiannya. Jika ada pertanyaan atau saran atau kritik kami buka sekarang. Kami berikan 3 saja ya maksimal. Ya. Ngapain? Saran saya ambil bilangin Bu Indah. Naon Fit? Iya, sabar. Oke. Diri dong. Diri dong. Kenapa lu? Iya, Bil. Terlambat. Siapa nih? Lambang dari kelompok 7. Bagaimana menurunkan fungsi trigonometri yang melibatkan aturan kuadrat? Oke, terima kasih akan kami kumpulkan dulu sebelum kami menjawab. Ada lagi yang mau bertanya? Kenalan, nama saya Muzaffar Malik Ibrahim. Bagaimana menghitung turunan? Oh iya, dari kelompok 10 Ya, sebelumnya. Bagaimana menghitung turunan dari sin 2x? sin 2x. Iya. Ya, terima kasih, Pak. Sin 2x. Perkenalkan, nama saya Rizky Wipradita dari kelompok 11. Hobi. Saya mau nanya, apa hasil turunan dari R cos X? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Baiti Janati, izin memberikan kritik dan saran. Mungkin untuk ujiannya juga ada. Mungkin di saran tadi ada beberapa part yang miss nulis, maksudnya kayak salah tulis gitu. Kayak salah satu turunan di harusnya min kosekan kalau nggak salah, tapi nggak tertulis di apa minnya nggak tertulis gitu. Terus untuk sisanya udah bagus, udah baik, udah. Terima kasih. Kemudian sesi berikan saran. Terima kasih semuanya telah sekarang kami jawab pertanyaan dari. Oke, tadi ada yang bertanya bahwa nomor 1 bagaimana cara meneruskan dengan kuadrat ya. Oke, kita ambil soal dari Google 1 per sin h x kuadrat. Bagaimana cara menurunkannya? Ya, pakai chain rule juga bisa. Kita ambil dulu ya bawah, nggak usah disapas dulu. Sin h, turunannya sin h apa? Cos h. 2 cos h x. Habis itu keluarin, masukin sin h nya di sini. Bisa dibalik. Turunannya adalah cos AX 2 sin A. Sudah, begini dong jawabannya. Jadi 2 sin HX cos per 1 bagi 1. Jadi ini jawabannya untuk ini masih Oke, sekarang kita lanjut ke pertanyaan nomor 2 ya, boleh? Pertanyaan nomor 2, bagaimana turunan sin 2x? Kita tentuin dulu u-nya sin, v-nya ke x. Turunan u aksen
dikali 2. Jadinya 2 cos X ditambah 2 sin X. Kembali dari turunan dari arcos X itu sebenarnya udah ada di banyak ya, di Google juga ada, yaitu 1 akar 1 in X kuadrat. Ini sudah gimana? Terima kasih semuanya karena sudah mendengarkan presentasi kami. Sekarang kami tutup. Terima kasih atas waktunya. Bye bye. Oke.